Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autonet 88. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita kembali ke tema awal. Kemarin kita review mobil Mercy yang sedang ready di The Bluebird, agak lumayan banyak. Jadi kalau teman-teman pengen beli, tinggal telepon saja langsung. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Vios Limo Gen 3 2015. Ini unitnya warna abu-abu ya. Kalau bahasa Inggrisnya namanya dark gray. Dan ini pesanan Om Damar dari Banyuwangi. Hanya beliau belinya ini sebenarnya secara online. Hanya kemarin memang beliau ada kerabatnya di Jakarta untuk cek validasi saja ya. Jadi beliau datang ke sini untuk ngecek daerah poolnya dan ngecek unitnya. Dan kemudian beliau langsung mengambil paket upgrade, habis di grand totalnya itu di 120 juta ya. Tapi 120 juta itu sudah berikut dengan ada beberapa part tambahan dan juga berikut dengan cabut berkas balik nama. Jadi nanti unit ini sudah langsung ke Jember, jadi itu sudah plat Jember dan di sana sudah berikut dengan atas nama sesuai yang order di KTP. Nah, ini beliau kita wawancara. Om, apa kabar Om? Ya. Nah, ini saudaranya Om Damar yang cek validasi unit yang ada di Jakarta. Om, bagaimana kabarnya Om? Sehat. Dengan Om siapa namanya? Dengan Om Taufan nih. Om Taufan. Nah, ini beliau adalah salah satu manajer yang ada di bagian transportasi di Jakarta. Oh, bagaimana Om setelah melihat unitnya Om yang sudah kita modifikasi di Autonet 88? Mantap ini. Mantap ya. Nah, hanya kemarin sudah sebagian sudah saya test drive, tapi nanti saya test drive kemarin sudah kurang lebih sudah 3-4 hari ya lah. Nanti dari Jakarta langsung lewat jalur darat. Iya. Ke Jember. Ke Jember. Pastinya sekarang mah harus lewat tol aja biar lebih cepet ya. Iya. Oke, siap. Nah, sekarang saya akan perlihatkan ke teman bagaimana spek dan modifikasi part apa saja yang kita pasang di mobil ini. Dan simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Autonet 88. Oke Om ya, saya izin sebentar untuk saya review untuk teman-teman semuanya supaya tahu bagaimana kondisi yang sudah kita restorasi di paket upgrade di 120 juta rupiah pesanan Om Damar. Om Damar dari Jember. Nah, teman-teman, di paket upgrade 120 juta ini memang mobil untuk dioperate harian, jadi mintanya agak lebih tinggi ya, karena beliau katanya dari sana itu ada jalan-jalan yang terjal, terus ada jalan-jalan pergunungan juga, jadi mintanya agak lebih tinggi dibikin. Nah, di sini teman-teman kita konsepin, kita bikin dengan body kit TRD Sportivo. Jadi TRD Sportivo itu memang dia tidak seperti body kit Yaris Hiker ataupun Drive 68, artinya dia lebih menambah gondrong untuk ke bagian bawahnya. Tapi di sini tetap sama bagaimana dengan body kit yang original bawaan dari OM Toyotanya sendiri, hanya dia ada penambahan ke bagian sampingnya teman-teman tuh ya. Jadi itu cakep banget dengan aerodinamikanya di bagian depan dan juga di bagian samping. Dan di sini di bagian listnya kita kasih dengan warna hitam agar dia lebih terlihat berwarna untuk di bagian depannya. Tapi kalau misalkan kita kasih dengan warna abu-abu semuanya itu kayak yang hambar gitu ya. Kayak hambar. Nah, di sini kita kasih warna hitam di bagian moncong depannya, kemudian di bagian tengah-tengahnya tetap warna abu-abu sama bagaimana yang ada di bagian bodinya. Dan di sini kita dengan warna hitam metalik, dan cover plat nomor pastinya kita kasih di Autonet 88 supaya mobil yang kita restorasi terlihat rapi. Dan di sini kita kasih dengan fog lamp LED LED, kemudian di sini kita kasih warna LED LED juga. Tapi kalau misalnya kayak kalau kita kasih dengan warna biru terkesannya agak sedikit rame. Nah, di bagian headlamp utamanya teman-teman di sini udah kita custom dengan ala-ala mobil Mustang ya. Mobil Mustang kalau nggak salah dengan ala-ala yang model custom seperti gini. Ada alis runningnya juga di bagian atas, kemudian yang runcing ke bagian bawah, dan ada seperti sinar ke bagian sampingnya runcing, dan di sini ada 2 titik garis di bagian sampingnya. Nah, mungkin teman-teman melihat mobil ini kesannya di bagian depannya kayak yang kinclong, karena teman-teman di sini benar-benar kita kasih dengan grill chrome yang baru. Jadi grill chrome ini memang menambah mobil ini terlihat lebih kinclong di bagian depannya, karena memang dia dengan pantulan warna chrome-nya itu dia memang lebih lebih membuat mobil ini lebih prestis ya. Dan di sini juga berikut dengan alisnya yang ada di bagian bawah, dan di sini emblemnya juga dia memang warna chrome. Dia warna chrome itu memang termasuk hampir abadi ya. Ini juga bawaan dari barunya itu masih bagus banget, belum ada yang lecek-lecek ya, grill dan juga emblem. Oke, itu dia untuk di bagian depannya. Sekarang kita ke bagian samping. Wow, samping ini gagah habis ya dengan peleknya. Oke, nanti kita bahas di bagian peleknya. Nah, teman-teman, di sini udah kita pasang juga dengan kaca film untuk di bagian depannya. Memang dia kalau bawaan dari mobil meternya sendiri memang ada kaca film, hanya dia tipis ya, yang di
pasang oleh PT Bluebird-nya sini, tapi di sini udah kita pasang dengan 30%. 30% itu udah standar juga untuk mobil operasional yang dipakai oleh umum pribadi ya. Jadi artinya kalau bawa anak kecil ya kan, walaupun kita perjalanan jauh ataupun kita parkir jenak di tempat yang panas, tidak begitu panas untuk ke dalam kabinnya. Jadi dia itu sudah meredam panas. Dan kemudian untuk di bagian spionnya di sini sudah kita kasih dengan spion auto retract, dan dia sudah ada mirrornya, sudah ada sense spion, dan juga sudah ada motor retract-nya untuk mematah dan membuka spion secara otomatis hanya dengan menekan tombol yang ada di bagian samping setir. Dan kemudian di sini kita kasih emblem VVTi sesuai spesifikasi daripada mobil Vios Gen 3 2015 ini. Nah, mungkin teman-teman tadi lihat, saya ulang lagi di bagian peleknya. Peleknya memang gagah banget di sini teman-teman. Kita kasih dengan ini hanya untuk menekan budget, kita kasih dengan pelek yang bekas ya, dengan model palang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 palang. Jadi pastinya dengan ring 17, kekuatan dengan palang otomatis udah pasti kuat lah. Tapi hantem yang berlubang yang terlalu besar juga, emang kalau misalkan yang lubang terlalu besar ya semua pelek juga bahkan penyok. Karena ini masalahnya kita kasih dengan ukuran bannya yang 205/45 ya, ring 17, tapi ini kita kasih dengan ban yang baru. Kenapa kita kasih yang baru? Karena ini mobil ini nanti akan dibawa jarak jauh jalur darat dari Jakarta ke Jember, jadi lumayan tuh performa untuk bannya di perjalanan, makanya kita kasih dengan ban yang baru jadi supaya safety. Oke, dan kaca film di bagian samping juga doa kita pasang dengan 30%. 60% di bagian samping, depannya 30%, dan ada talang air juga yang kita kasih dengan model slim, dan di sini juga kita kasih dengan handle chrome ya. Ini bukan cover tapi benar-benar handle chrome yang kita pasang satu set ya, dan 4 pintu kiri kanan maupun yang ada di bagian belakang maupun yang ada di bagian depannya. Dan di sini kita kasih dengan body kit juga yang TRD Sportivo. Jadi semuanya di sini body kit kita pasang dengan senada depan, samping maupun yang ada di bagian belakang. Oke, sekarang kita next ke bagian belakangnya. Nah, teman-teman, peleknya di sini kita kasih mode rata ya, depan sama belakang itu motifnya rata. Jadi sama sebagaimana mobil-mobil standaran yang keluar dari pabrikannya sendiri untuk bagian peleknya. Karena dia rata-rata kalau misalkan bawaan dari pabrik, mobilnya semua itu peleknya pasti rata semuanya. Pelek racing tapi di sini motifnya rata ya. Jadi lincah banget untuk dibawa untuk di kecepatan tinggi maupun dalam kota dan luar kota, seperti itu kurang lebihnya. Dan ada strip view juga kita pasang di bagian belakangnya, dan di sini ada kaca film yang kita pasang. Sama ukurannya bagaimana yang ada di bagian samping, yaitu 60%, dan juga kita kasih dengan ductile saja ya. Karena memang untuk body kit yang TRD Sportivo lebih cocoknya kita pasang dengan ductile. Tapi kalau misalnya kita pasang dengan spoiler yang tinggi, menurut saya ya, menurut saya, tapi itu agak sedikit memaksa. Kenapa seperti itu? Jadi dia nggak sesuai dengan kegondrongan yang ada di bagian body kitnya. Tetapi kalau misalkan yang body kit TRD Sportivo dengan kita pasang ductile itu sudah cocok banget, bagaikan pinang dibelah dua ya. Kalau kata orang Melayu. Oke, dan di sini stop lampnya juga teman-teman kita custom dengan ala-ala mobil Mustang ya, kurang lebihnya. Di sini ada garis contreng, cakep juga sih memang kalau misalkan sudah jadi ya. Hanya kalau misalkan masih belum jadi, masih standar ya, terkesan itu kayak yang kurang selera. Tapi kalau udah begini ya pastinya semua orang juga mau karena dengan harga ya sangat fantastis, harga murah lah, harganya ramah kantong. Dan di sini ada alis running dengan warna kuning, tetapi kalau misalnya kita masukin gigi persneling mundur maka dia akan nyala dengan warna LED LED. Jadi sudah seperti mobil-mobil yang keluaran di masa sekarang di tahun 2023. Dan ada emblem Vios TRD Sportivo. Kemudian di sini kita kasih dengan trunk chrome. Jadi kalau trunk berikut grill yang ada di depan itu udah satu set. Tapi kalau misalnya untuk handle dia itu terpisah ya. Udah satu set di depan sama belakang, ada kamera mundur juga, ada dudukan plat nomor kita pasang dari Vios Gen 3 2015 ini. Dan body kit di bagian bawah seperti saya katakan tadi sudah kita pasang dengan body kit TRD Sportivo ya. Dan di sini knalpotnya kita pasang benar-benar aktif duanya. Tapi dia kalau misalkan di body kit ini kita pasang knalpot yang exhaust double muffler ini benar-benar dia agak keluar ya. Jadi itu kayak mobil-mobil ala-ala balap rally di padang pasir. Cakep banget emang itu ya. Seperti teman-teman kayak misalkan main di PS, main di game itu ya. Jadi untuk mobil balap itu pasti ada moncong-moncong knalpot yang seperti gini ya. Jadi cakep banget ya. Kita pasang yang baru HKS, dan di sini dua-duanya aktif. Ini dia. Tuh, kan suaranya adem. Ini pada posisi mobil dalam keadaan nyala. Harusnya kalau misalnya ini knalpot yang berisik, saya deket seperti ini pasti akan kedengaran suara berisiknya sampai ke dalam audio video ini. Tapi ini karena suaranya adem,
jadi ramah lingkungan. Jadi teman-teman, walaupun pakai knalpot exhaust double muffler ini, teman-teman misalkan rumahnya di dalam komplek bersebelahan dengan tetangga dengan yang mepet, di sana teman-teman panasin di saat pagi hari, nggak akan bising lah untuk ke tetangga. Nah, oke, knalpot, trangklit, ductile, kaca film, berikut review semuanya sudah kita pasang untuk di bagian belakangnya, dan ini yang ada di bagian samping sebelah kanannya ya. Handle chrome, kaca film, talang air, dan body kit semuanya di sini berikan senada, tidak kita kombinasikan dengan yang lain-lain. Oke. Dan mobilnya juga nggak kalah menariknya, sudah kita restorasi untuk di bagian interiornya seperti apa. Mari ikut lagi saya sekarang. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di bagian interior Vios Limo Gen 3 2015, dan ini paket upgrade di 120 juta rupiah ya. Di bagian dalamnya cakep, keren ya, joknya, dashboard, pintu, plafon, semuanya itu bisa kita bikin konsep agar mobil ini bagaimana terlihat elegan dan lux untuk di bagian dalamnya, dan sehingga penumpang ataupun pengemudi yang berada di dalam kabin mobil ini, walaupun mobilnya terparkir saja, terasanya pastinya nyaman ya. Teman-teman bisa melihat mulai door trim di sini kita berikan senada dengan warna jok, yaitu warna krim, dan kita tambahkan dengan panel wood kayu yang ada di bagian armrestnya. Kemudian langsung dia menjalar ke bagian dashboard dan menjalar lagi ke kisi-kisi double din ya, kisi-kisi AC, speedometer, dan armrest yang ada di bagian pintu kanan belakang. Kedua pintu belakang juga sama kita pasang dengan panel wood, dan semuanya sudah kita kasih dengan di bagian door trim, dan pilarnya kita cat dengan warna golden beige, dan kemudian di sini kita kasih juga dengan karpet yang warna golden beige agar dia senada. Jadi dia itu benar-benar kalau kita lihat sampai ke bagian ujung-ujung terlihat hidup semua warnanya teman-teman. Jadi kalau misalkan warna seperti ini pastinya kita kasih dengan karpet dengan warna golden beige ya. Oke ya. Dan di sini joknya juga sama kita berikan senada. Di sini ini banyak banget teman-teman yang minta request jok yang motif jahitan seperti gini. Nggak tahu kenapa, memang juga secara tidak langsung saya duduk juga enak banget. Karena di sini dia ada jahitan mengotak di bagian bawah dan punggung, dan di sini ada penambahan busa. Jadi kalau kita duduk itu empuk. Rasanya walaupun mobil ini mati soknya, tapi tetap empuk karena memang di sini ada penambahan busa di bawah punggung dan juga di bagian belakang dijahit dengan mengotak seperti gini. Jadi kita duduk itu kayak yang dipijit-pijit. Dan juga di sini kita kasih dengan list warna hitam ya, agak sedikit berwarna aja sih di bagian joknya supaya nggak bikin bosen. Dan di sini kita kasih juga dengan kain handle persneling di bagian armrest dan juga di bagian pilar yang ada di bagian handle persnelingnya sudah kita pasang juga dengan kita cat juga dengan warna golden. Jadi semuanya senada. Dan juga di bagian setir sini juga sama kita jahit dengan warna golden beige, dan di sini ada warna karbonnya, cakep. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan subwoofer dan power twitternya ada di bagian pilar dashboard, dan powernya di bawah jok pengemudi, dan subwoofernya ada di bagian belakang bagasi. Jadi suaranya itu sudah jedak-jeduk banget. Untuk speakernya dia masih ada ya, memang bawaan dari barunya di bagian dua pintu kiri dan kanan. Hanya kalau untuk di bagian tengahnya dia, kalau untuk tipe ini dia nggak ada speakernya teman-teman. Kalau teman-teman mau tambah juga bisa. Kenapa power kita pasang di bagian belakang agar dia suara bassnya itu nggak terlalu bikin bising. Kan biasanya yang portable yang satu include semuanya power dan subwoofer, yang satu include yang di bawah itu dia agak kurang bagus suara. Tapi kalau misalkan ini kita pasang di bagian bagasi itu jadi mengena banget suara bass dan suara treble-nya ke dalam kabin. Oke. Dan di sini juga udah kita kasih juga dengan pilar senada dengan warna jok, dan juga plafon kita bikin kombinasi di bagian tengahnya ada warna hitam, kita pasang dengan kita jahit mengotak di bagian tengah-tengahnya yang melingkar sampai ke bagian ujungnya teman-teman. Dan di bagian jok belakang juga sama, di sini kita berikan dengan jahitan yang senada dan warna juga senada dengan warna golden beige, dan ada list warna hitam di bagian sampingnya, cakep. Nah ini karena di paketan itu saya kasih bonus buat Om Damar, karena nanti Om ini yang akan membawakan mobilnya ke Jember pakai jalur darat, persneling motif kayu. Jadi dia itu senada banget bagaimana dengan panel udah sudah pasang di bagian dashboard, armrest, kisi-kisi AC, double din, dan speedometer. Kalau ini dia enak banget untuk mengopor gigi, karena memang rata-rata karena mobil ini sudah lama, dia memang kalau baru-baru dipakai itu giginya itu pasti agak sedikit seret keras. Tapi kalau misalnya kita udah pakai dia akan lancar kembali ya.
karena mobil ini rata-rata diemnya itu sudah kurang lebih ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, karena itu nunggu antrian penghitaman plat dan pengecetan di bagian bodi, karena kita ngecat itu unit itu bukan 10-20 ribuan unit ribuan unit antrian untuk proses pengecetan. Oh, jadi itu ringan banget karena dia agak menambah ketinggian, maka di bagian persendirinya itu dingin banget. Oke, sekarang kita keluar lagi, ayo. Nah teman-teman, itu dia keseruan kita membahas Vios Limo Gen 3 2015 pesanannya Om Damar. Dan unit ini mungkin nanti akan langsung berangkat ke Jember, kurang lebih katanya hari Jumat, katanya beliau berangkat hari Jumat, jadi di jalannya itu hari Sabtu. Nah tapi ini mobil ini baru selesai kita test drive dan habis di salon juga, hanya kita review aja mumpung jadinya lagi kinclong. Oke. Nah bagi teman-teman kalau ingin pesan bisa banget teman-teman, tinggal telepon saja langsung. Nomor telepon saya tulis di bagian deskripsi dan ada di depan layar ini teman-teman, tinggal telepon saja langsung. Kalau WA mungkin kalau misalnya telat saya balas sedikit, kadang langsung scroll ke bagian bawah ya, mungkin harus nunggu antrian 1 jam atau 3 jam baru saya balas. Ya. Alamat kita di Pulau Billboard Palmerah Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Kemudian cara pembeliannya kalau misalkan secara online teman-teman kirimkan KTP, foto KTP untuk pembuatan SPK pemilik pemesanan kendaraan, lalu masukkan DP 5 juta rupiah ya. Nanti langsung kita pilihkan unit sesuai kriteria teman-teman, warna dan tahunnya. Setelah itu baru kita tune up, setelah secara total dan besar untuk tune up-nya, lalu baru kita naikkan bagian upgrade teman-teman, transfer untuk biaya upgrade-nya. Lalu setelah beres upgrade baru teman-teman pelunasan, atau teman-teman pelunasan unit dulu juga bisa, atau transfer biaya upgrade belakangan juga bisa ya. Pokoknya gampang di Hotel 88. Yang penting ada dana masuk dulu untuk kita sedikit untuk bisa mendongkrak supaya progresnya lebih cepat. Karena di kita itu progresnya agak lumayan cepat ketimbang dari yang lain, kan biasanya rata-rata beresnya sampai 3-4 bulan ya. Kalau kita ya kurang lebih 25 hari untuk paket full upgrade seperti gini sudah bisa selesai. Seperti itu teman-teman. Alamat kita di Pulau Billboard Palmerah Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jika teman-teman pengen kesini gampang banget, DM aja langsung, nanti saya akan berbagi Sherlock lokasi agar memudahkan teman-teman ke lokasi untuk cek unit. Hanya kalau saya lebih senang teman-teman langsung datang ke lokasi sih, cek, pilih sendiri, cek sendiri dan test drive sendiri, bebas teman-teman mau bawa kecepatan berapa, asal jangan sampai nabrak aja, karena di sini banyak mobil yang terparkir juga. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Auto 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto 88. Mantap. Ciao, Josh Gendos.